Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngomongin tentang mosi tidak percaya yang belakangan ini lagi sering banget disebut-sebut. Meskipun sebenarnya istilah mosi tidak percaya udah dikenal dan digunakan jauh lama sebelum ini. Beberapa waktu lalu terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran dan perwakilan dari aksi demonstrasi itu bertemu dengan perwakilan dari anggota DPR di gedung MPR DPR. Perwakilan mahasiswa itu mengucapkan mosi tidak percaya dengan lantang, tegas, bahkan berulang-ulang. Sebenarnya apa sih pentingnya mosi tidak percaya diucapkan dan ditekankan sedemikian rupa, dan apa juga sih sebenarnya mosi tidak percaya itu? Istilah mosi tidak percaya atau dalam bahasa Inggrisnya disebut motion of no confidence sebenarnya datang dari negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Sementara Indonesia negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Perbedaannya apa? Pada negara dengan sistem pemerintahan parlementer berlaku pembagian kekuasaan, di mana antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain, terutama antara eksekutif dan legislatif, dapat saling mengawasi satu sama lain secara penuh. Karena biasanya pada sistem pemerintahan parlementer, kepala eksekutifnya yang umumnya adalah Perdana Menteri itu ditunjuk oleh parlemennya. Sehingga Perdana Menteri wajib bertanggung jawab atas segala kebijakan dan tindakannya kepada parlemen, dan parlemen dapat mengawasi kebijakan dan kinerja dari Perdana Menteri secara penuh. Ketika kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri dianggap melenceng dari tujuan negara, dari konstitusi, atau berbeda dari haluan negara, maka parlemen dapat melayangkan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Sementara dalam negara dengan sistem pemerintahan presidensial, contohnya Indonesia, yang umumnya kepala pemerintahannya disebut presiden, presidennya dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh lembaga legislatifnya, parlemennya, atau DPR MPR-nya. Sehingga presiden dalam menjalankan tindakan kebijakan pemerintahannya tidak wajib bertanggung jawab kepada lembaga legislatifnya. Karena yang memilih bukan lembaga legislatif, melainkan rakyat langsung. Nah, kembali ke negara dengan sistem pemerintahan parlementer tadi ya. Negara dengan sistem pemerintahan parlementer karena Perdana Menterinya dipilih oleh parlemen, sehingga ketika kebijakan Perdana Menteri tadi dianggap melenceng, maka parlemennya dapat melayangkan mosi tidak percaya. Nah, melayangkan mosi tidak percaya atau motion of no confidence ini bukan perkara yang sederhana dan bukan perkara yang sekedar biasa-biasa aja gitu. Ada tahapan sehingga parlemen dapat melayangkan motion of no confidence kepada Perdana Menterinya. Kebanyakan negara, persyaratan untuk lembaga parlemen dapat melayangkan mosi tidak percaya adalah quorum. Umumnya 2/3 dari jumlah parlemen yang ada di negara itu. Ketika 2/3 udah setuju untuk melayangkan motion of no confidence kepada Perdana Menterinya, maka dilayangkanlah motion of no confidence atau mosi tidak percaya itu kepada Perdana Menterinya. Dan implikasinya sangat berat gitu. Perdana Menteri itu wajib untuk menjawab bahwa motion of no confidence atau mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh parlemen itu tidak benar. Dia wajib membuktikan bahwa kebijakannya tidak melenceng atau tidak seperti yang dituduhkan. Dan apabila Perdana Menteri tidak dapat membuktikan bahwa kebijakannya tidak melenceng sebagaimana dituduhkan oleh parlemen, maka Perdana Menteri wajib mundur dari jabatannya. Dan pada umumnya juga, segera setelah mundurnya Perdana Menteri itu wajib dilakukan pemilihan ulang siapa yang akan menduduki posisi Perdana Menteri selanjutnya. Nah, pengaturan motion of no confidence atau mosi tidak percaya di negara-negara sistem pemerintahan parlementer tadi biasanya diatur dengan tegas dan rinci di dalam konstitusinya, seperti di Inggris, di Jerman, South Africa, dan juga di Amerika. Mereka mengatur dengan jelas mengenai istilah motion of no confidence atau mosi tidak percaya di dalam konstitusi mereka. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Apakah ada pengaturan mengenai mosi tidak percaya dalam peraturan kita atau dalam konstitusi kita?
Saya ingetin sekali lagi ya bahwa Indonesia itu menggunakan sistem pemerintahan presidensial di mana terjadinya pemisahan kekuasaan antara lembaga negara yang satu dan lembaga negara yang lain tidak saling bertanggung jawab penuh dan tidak dapat mengawasi penuh. Tetapi di negara kita, meskipun sistem pemerintahannya presidensial, lembaga legislatifnya masih diberikan hak istimewa untuk mengawasi kinerja kebijakan dari pemerintah. Hak istimewa itu ada 3, yaitu hak angket, interpelasi, dan hak bertanya. Tetapi mengenai mosi tidak percaya tidak diatur dalam undang-undang dasar kita atau konstitusi kita dan tidak diatur dalam undang-undang manapun. Namun sejarah mengatakan negara ini pernah melayangkan mosi tidak percaya kepada pemerintahannya. Pada saat itu adalah pada masa pemerintahan Natsir, Kabinet Natsir, setelah RIS dibubarkan dan ketika itu berlaku Undang-Undang Dasar sementara. Nah, saat itu sistem pemerintahan yang kita gunakan adalah sistem pemerintahan parlementer. Nah, pada masa sistem pemerintahan parlementer, pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara itu, Kabinet Natsir dan Kabinet Wilopo setidaknya pernah dilayangkan mosi tidak percaya dari parlemen kepada mereka. Dan implikasinya adalah Natsir dan Wilopo itu harus mundur dari jabatannya karena tadi parlemen sudah melayangkan mosi tidak percaya. Meskipun pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tidak ditemukan pengaturan mengenai mosi tidak percaya, tetapi sejarah mengatakan parlemen kita pernah melayangkan mosi tidak percaya kepada pemerintahannya. Tapi pada saat itu sistem pemerintahan yang kita gunakan adalah sistem pemerintahan parlementer. Sementara pada saat sekarang sistem pemerintahan kita kembali sistem pemerintahan presidensial. Nah, pada masa negara kita kembali pada sistem pemerintahan presidensial, ada beberapa kejadian digunakannya istilah mosi tidak percaya ini oleh anggota DPR. Dan terjadi lagi terakhir ketika mahasiswa melayangkan kalimat mosi tidak percaya kepada lembaga DPR. Namun ya karena tidak ada pengaturannya di dalam konstitusi kita maupun di dalam undang-undang manapun, maka istilah mosi tidak percaya hanya sekedar diucapkan tanpa menimbulkan implikasi hukum di belakangnya. Sistem pemerintahan kita sekarang presidensil, ditambah lagi kita tidak mempunyai pengaturan tertulis mengenai mosi tidak percaya, sehingga istilah mosi tidak percaya menurut saya saat ini di Indonesia terjadi degradasi makna yang seharusnya istilah mosi tidak percaya atau di luar itu disebut motion of no confidence itu sakral adanya, namun di Indonesia dapat diucapkan dengan mudah karena kesalahpahaman dari makna mosi tidak percaya itu sendiri sebenarnya menurut saya. Dapat kita lihat ya sekarang meskipun mahasiswa melayangkan mosi tidak percaya kepada lembaga DPR, tetapi ya lembaga DPR tidak bubar juga dan tidak harus mempertanggungjawabkannya. Jadi istilah mosi tidak percaya hanya seperti istilah politik yang tidak menimbulkan implikasi hukum di belakang. Nah, mudah-mudahan ini dapat memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang apa sih sebenarnya istilah mosi tidak percaya itu. Meskipun tidak ada pengaturannya di dalam undang-undang dasar kita atau peraturan manapun di Indonesia, tetapi istilah mosi tidak percaya bukan berarti tidak dapat digunakan. Karena istilah mosi tidak percaya adalah istilah yang cukup dikenal dan meskipun tidak memiliki implikasi positif, tapi itu bisa dijadikan sebagai sikap politik dari lembaga yang melayangkan mosi tidak percaya itu. Semoga penjelasan saya sedikit memberikan pengetahuan bagi kita semua. Salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.